Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Wido Elangga Channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal geografi, materi pengetahuan dasar pemetaan atau peta, kemudian penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. Ya. Untuk peta, di sini kita akan membahas tentang komponen peta, kemudian klasifikasi peta, kemudian proyeksi peta dan skala peta. Kalau untuk penginderaan jauh, nanti kita akan membahas tentang komponen penginderaan jauh dan manfaat penginderaan jauh. Begitu juga dengan SIG, kita akan membahas tentang komponen dan pemanfaatan SIG itu sendiri. Ya, oke, langsung saja kita mulai di soal nomor 1. Coba perhatikan soal klasifikasi peta. Perhatikan jenis-jenis peta berikut. 1. Peta topografi, kemudian kedua ada peta degradasi lahan, 3. Peta korografi, 4. Peta penggunaan lahan, 5. Peta dunia. Berdasarkan data di atas, yang termasuk jenis peta umum adalah, di situ Bapak broad mark-nya, yang red mark-nya itu ada di jawabannya D, yaitu peta topografi, kemudian peta korografi dan peta dunia. Ini merupakan jenis-jenis dari peta umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasannya di slide ini ya. Untuk peta, jenis peta itu ada dua ya, peta umum sama peta tematik. Untuk peta umum sendiri di sini seperti yang dijelaskan tadi, ada peta dunia, ada peta korografi, dan ada peta topografi. Kalau untuk misalnya peta khusus itu contohnya peta kepadatan penduduk, kemudian peta penggunaan lahan atau peta degradasi lahan. Nah, itu juga masuk dalam peta khusus. Jadi jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 tadi adalah pertanyaannya yang di D ya. Oke, tandai nanti. Oke, kemudian kita masuk soal kedua, yaitu syarat pembuatan peta. Syarat pembuatan peta dengan memperhatikan bentuk. Ingat ya, bentuk yang digambar pada peta harus sesuai dengan bentuk atau sebangun dengan sebenarnya. Jadi dia mempertahankan bentuk. Kalau bentuk itu masuk dalam syaratnya itu adalah conform ya. Kalau equivalent itu diambil dari kata value, value itu luas. Kalau equidistant itu jarak. Untuk syarat pembuatan peta ada 3 ya, Pak ya. Ada yang pertama itu equivalent, equidistant, yang ketiga itu adalah conform. Kalau conform itu adalah bentuk yang tergambar pada peta itu harus sama dengan yang aslinya di lapangan gitu ya. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah conform ya. Seperti yang Bapak sudah tugaskan ke anak-anak Bapak semuanya. Kenapa Bapak suruh buatkan video pertanyaan? Karena memang apa yang Bapak suruh itu yang akan dikeluarkan di soal ujiannya nanti ya. Oke, next soal. Komponen peta, peta kecil atau sisipan, peta sisipan seperti yang digambar ini ya. Di samping peta di atas ataupun di bawah ini, dalam komponen peta disebut jadi peta sisipan atau peta kecil yang menandakan lokasi di mana peta itu bagian dari mana gitu. Ini kan peta Kalimantan. Di Kalimantan itu bagian dari Indonesia, di mana letaknya gitu. Untuk menentukan letaknya itu dalam komponen peta, peta sisipan itu namanya apa? Di sana kan Bapak red mark-nya itu kan inset. Kita lihat dulu apakah betul ya. Nah, di peta sisipan itu apa? Ini peta inset. Jadi ada peta kecil yang disisipkan di atas. Peta besarnya itu namanya peta inset. Oke, berarti jawabannya adalah di sini untuk peta yang Kalimantan ini nanti adalah peta inset yang ada karena ada peta sisipan di atas. Oke. Next soal. Ini agak cepat aja Pak ya. Udah agak cepat juga kita. Masih dalam komponen peta, aturan penulisan pada peta seperti gambar di bawah ini. Yang benar adalah, yang benar tuh yang seperti gambar mana gitu ya maksudnya. Dan dinamakan komponen. Nama aturan dalam penulisan peta itu apa gitu ya. Kemarin anak Bapak sudah di
tes ke depan satu-satu, ada yang presentasikan ya. Kita lihat untuk aturan penulisan peta itu sendiri dinamakan lettering. Ini, nah ini betul aturan penulisan peta itu namanya lettering. Jadi jawabannya di sini adalah gambar yang benar dari peta itu sendiri adalah cara penulisannya yang B. Karena kalau untuk penulisan sungai itu memang harus sealiran dengan aliran sungainya. Begitu juga dengan selat, kemudian laut, gitu ya. Harus searah dengan kemana, di mana letak sungai, di mana letak selatnya, di mana letak lautnya. Jadi gambarnya yang B dan namanya adalah lettering. Kemudian komponen penginderaan jauh. Ini adalah gambar penginderaan jauh berdasarkan gambar komponen penginderaan jauh. Komponen penting sistem penginderaan jauh yang berfungsi merekam objek. Merekam objek itu adalah kamera yang ditaruh di wahana. Itu ada di nomor 3. Nah, Pak ya. Nomor 1 itu sumber tenaga, nomor 2 itu atmosfer, nomor 5 ini adalah objeknya, kemudian ini pengiriman datanya ya. Oke. Kemudian soal berikutnya yaitu manfaat penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk survei pantai, meneliti sifat fisik air laut dan mempelajari tipe gelombang. Penggunaan tersebut merupakan manfaat di bidang. Di sini Bapak Redmark itu adalah oceanografi. Kenapa enggak hidrologi, Pak? Itu kan air. Jadi kalau hidrologi itu dikhususkan untuk perairan yang ada di darat. Nah, Bapak semua, itu danau, kemudian sungai, kemudian waduk. Nah, itu namanya baru memetakan, misalnya memetakan kerusakan danau atau kerusakan waduk atau pelebaran waduk. Nah, itu baru namanya hidrologi. Tapi kalau untuk laut, yang meneliti laut biasanya namanya oceanografi. Kalau klimatologi itu, Pak, klimatologi itu iklim, untuk penggunaan iklim ya. Oke, nah Pak semua. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya tentang proyeksi peta. Ini nanti soal ini tidak berurut seperti yang Bapak bahas sekarang. Soalnya kemungkinan besar nanti diacak ya. Mungkin nomor satunya ada di soal nomor 50, nomor 2-nya mungkin di soal nomor 47 gitu. Jadi tidak berurut. Kalian intinya kalian simak ini, kalian pahami biar nantinya kalian tahu ya, oh pertanyaan ini jawabannya gitu ya. Ciri-ciri proyeksi peta sebagai berikut. 1. Memiliki bidang proyeksi datar. 2. Semua garis paralel dan meridian merupakan garis lurus. 3. Garis-garis meridian membentuk garis lurus. 4. Garis paralel merupakan garis lengkung. 5. Menggambarkan daerah lintang 45 derajat, bukan 490 ya. 45 derajat. Nolnya gak kebuat kekecilan. Ciri-ciri proyeksi kerucut ditunjukkan oleh angka. Jadi yang seperti Pak tugaskan kemarin juga, yang proyeksi peta itu kan ada 3, ada azimutal, ada silinder, dan ada kerucut ya. Azimut terbagi 3 lagi, kemudian ada silinder dan kerucut. Untuk kerucut sendiri itu item-itemnya garis meridian membentuk garis lurus. Maksudnya garis-garis meridian itu garis-garis yang tengah gitu ya. Garis paralel berupa garis lengkung, kemudian menggambarkan daerah lintang tengah atau lintang sedang ataupun lintang yang kalau angkanya 45 derajat. Nah, jadi di sini Bapak Redmark itu yang 3, 4 dan 5 gitu ya. Itu jawabannya nanti tentang proyeksi peta. Coba kita lihat pembahasannya apakah betul. Nanti takutnya salah pula apa nanti. Proyeksi peta ya. Nah, Bapak juga bisa belajar di channel ini proyeksi kerucut. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ya. Kenapa ya? Di kerucut dulu seperti ini. Berbeda dengan azimut ya. Beda dengan silinder. Kalau silinder tuh yang tabung istilahnya.
Oke, itu jawabannya. Kita langsung masuk soal berikutnya. Ini tidak semuanya nak Bapak ya, tapi minimal bisa lah membantu nak Bapak. Sekitar 15 soal bisa lah ya, dari 25 soal bisa lah. Sekarang kita masuk pada skala peta, skala grafis. Di atas, kalau di sana di soalnya nanti di atas gambarnya, semua gambarnya di atas, nggak di bawah. Dinyatakan dengan skala pecahan menjadi. Ini logika saja nak Bapak ya, ini tak perlu lah pusing-pusing. Di sini 1 kilonya kan 1 kedua itu kan 1 kilo. 1 kilo itu 2 cm. Sementara kalau untuk penentuan skala peta itu kan 1 cm. Berarti 1 sentinya sama dengan, kalau kita lihat di sini saja, lihat dia analogikan aja dari sini, itu berarti kan 0,5 km di lapangan atau setengah kilo di lapangan gitu ya. Berarti kalau setengah kilo, kalau dari sentimeter ke kilo itu kan nolnya 5 ya. 0,5 karena tadi 0,5 berarti nolnya dipindahkan 1, berarti skalanya menjadi 50.000. Kalau seandainya 1 senti di sini, 1 senti di sini, berarti skalanya 100.000. Karena ini skala panjang ininya 2 cm, berarti 1 sentinya sama dengan setengah kilo, makanya 1 berbanding 50.000. Ini apa ya, tingkatannya di sini bisa dilihat. Itu saja ya. Langsung dianalogikan, tidak usah dicari-cari kemana-mana. Oke. Kemudian kita masuk kepada soal berikutnya, yaitu tentang komponen SIG atau komponen sistem informasi geografi. Perhatikan komponen-komponen berikut. Komponen SIG itu ada 3 ya, ada hardware, ada software, ada brainware. Brainware itu maksudnya manusianya yang menjadi otak manusianya. Brain itu kan otak ya. Perhatikan komponen berikut ini. 1 scanner, yang kedua ada digitizer, kemudian printer, data manusia, program data. Komponen SIG yang termasuk hardware adalah berarti perangkat keras, itu maksudnya yang bisa kita sentuh. Scanner bisa kita sentuh, bisa. Digitizer bisa kita sentuh, bisa. Printer kan bisa kita sentuh. Kalau untuk data kayak di handphone kita itu, yang handphone itu namanya hardware. Kayak laptop itu hardware, kayak mouse itu hardware-nya itu. Tapi yang softwarenya yang mana Pak? Yang softwarenya yang kayak seperti WA, kayak Archive kalau di SIG itu, kemudian Arview, itu softwarenya. Kayak kalian juga lah, kayak IG kalian itu kan software, TikTok dan macam itu ya. Itu aplikasi-aplikasi itu namanya software. Oke. Jadi di sini yang masuk dalam komponen hardware dari SIG itu adalah 1, 2, dan 3. Oke. Kalau coba kita lihat juga pembahasannya di sini, biar meyakinkan sedikit anak Bapak ya tentang prosesinya ini. Nanti cepat-cepat kita buat, nanti kita paham pula anak Bapak. Yang komponennya, yang komponen hardware. Nah, ini yang termasuk komponen SIG yang hardware ya, perangkat-perangkat keras ya, yang ini ya. Ada CPU, ada hard disk, ada memori, itu semua prosesor, itu yang bisa kita sentuh dan bisa kita pegang, itu namanya hardware gitu. Oke Pak, kita lanjut kepada soal berikutnya, biar cepat, biar jangan lama-lama Pak ya. Masuk daerah proyeksi peta. Pada globe Indonesia mudah ditemukan karena wilayahnya berada di bagian tengah. Untuk memetakan wilayah Indonesia, maksudnya memetakan wilayah nol lintang atau garis khatulistiwa, proyeksi yang tepat digunakan adalah proyeksi, karena kita berada di garis khatulistiwa ya. Ada beberapa negara juga seperti Brazil, kemudian ada Venezuela, kemudian kalau untuk di Afrika ada Somalia dan Republik Kongo. Banyak ya negara-negara. Kemarin juga Bapak tanya-tanya ke nama Bapak, tidak bisa menjawab. Proyeksinya adalah di sini Bapak, Redman itu adalah proyeksi silinder. Karena coba kita lihat dulu apa itu proyeksi silinder, apakah memang betul itu jawabannya. Proyeksi peta.
proyeksi silinder. Nih secara pengertiannya, jadi wilayah khatulistiwa maka garis paralel merupakan garis horizontal dan garis meridian. Nah, ini kayak ini ya. Jadi makanya kalau globe itu kenapa wilayah kita mudah ditemukan, karena memang kita tepatnya di tengah-tengah di garis khatulistiwa gitu ya. Dan karena memang sesuai untuk menggambarkan wilayah khatulistiwa atau lintang rendah. Jadi kalau khatulistiwa itu berapa sih Pak lintangnya? Lintang khatulistiwa itu 0 derajat lintang. Kalau 0 bujur itu biasanya untuk menentukan waktu ya. Kalau 0 lintang itu biasanya untuk menentukan iklim. Oke, pertanyaan berikutnya adalah skala peta. Peta yang mempunyai skala antara 1:100 sampai 1:5000 disebut dengan peta berskala apa gitu ya. Ini kemarin juga sudah apa kan, karena klasifikasi kita ada kan ada banyak ya, ada berdasarkan bentuk, ada berdasarkan jenis, ada berdasarkan isi, banyak jenis peta. Coba lihat kita skala peta ya. Berdasarkan skalanya gitu ya. Ini Bapak ya, jadi peta berdasarkan skala itu ada 5 sebenarnya, tapi sini Bapak coba buat 4 ya. Peta kadaster berskala besar, berskala menengah, berskala kecil, kemudian yang terakhir adalah berskala geografis. Tadi pertanyaannya, peta yang berskala antara 1:100 sampai 1:5000 itu dinamakan dengan peta kadaster. Ini biasanya digunakan juga untuk memetakan wilayah-wilayah yang cakupannya tidak banyak, seperti wilayah peta RT atau peta RW ya. Untuk kelurahan itu udah besar itu biasanya pakainya skala yang besar ya. Kenapa ya? Itu. Masih dengan klasifikasi peta, peta yang dibuat berdasarkan jenis peta yang sudah ada sebelumnya adalah ini berdasarkan isinya ya. Kalau berdasarkan objek itu kalau salah Pak peta dinamik dan peta stasioner. Kalau berdasarkan objek itu isi itu ada peta turunan dan peta induk. Kita lihat dulu ya. Situ Bapak red marknya adalah peta turunan. Oh, sumber data. Misalnya objek ada dinamik, ada stasioner. Sementara kalau peta berdasarkan sumber datanya ada peta induk dan peta turunan. Kalau peta induk itu peta yang umum ya, yang pertama dihasilkan dari survei lapangan. Kemudian kalau peta turunan itu peta berarti yang dibuat berdasarkan acuan survei peta yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kalau Bapak tugaskan dengan Bapak membuat peta Kota Batam gitu ya. Contohnya ya. Itu berarti kan anak Bapak membuat peta itu sudah berdasarkan dengan peta yang ada sebelumnya. Itu namanya peta turunan gitu ya. Oke. Next soal tentang interpretasi citra. Ini interpretasi citra itu kan ada berapa item? 8 item ya. Ada rona, warna, situs, bentuk, pola, asosiasi, kemudian tekstur ya. Pada interpretasi citra berikut yang merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek adalah gitu ya. Apa sih? Di sini Bapak red mark itu adalah bentuk. Kita lihat dulu pembahasannya di sini. Jadi apa kalau di sini kan cuma Bapak bahas 15 soal. Untuk yang 10 soal lagi, tengok-tengok dari materi yang 3 ini. Pasti di sini juga dia. Yang buat soalnya Bapak juga kan. Nah, ini ya. Jadi tadi Bapak red mark itu kan bentuk. Bentuk itu apa? Sesuai jangan pertanyaan. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Kalau rona dan warna itu kan, rona itu tingkat cerah atau gelapnya suatu objek ya. Kalau warna itu warna rona yang dihasilkan, apakah ronanya
terang itu biasanya warna seperti warna putih, warna biru, gitu ya, warna merah itu kan terang. Kalau warna gelap ya seperti abu-abu, kemudian hitam gitu. Nah ya, itulah interpretasi citra. Kita mengenal bagai interpretasi citra itu apa? Coba menganalisis objek ini apa gitu. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Jadi jawabannya di sini adalah interpretasi citranya adalah bentuknya. Ini menghitung skala lagi ya. Skala peta B tidak diketahui. Skala peta seperti gambar. Skala peta B sesuai dengan gambar adalah kita disuruh mencari skala peta yang peta B ini yang tidak ada skalanya. Ke peta A ini kan ada skalanya 6. Peta A ini kan 6, panjangnya 6 cm, skalanya 1/100.000. Kalau seandainya panjangnya 12 cm, berapa skalanya, kan itu yang kita mau cari ya. Simpel saja, nah Bapak semua. Kita perlu keluarkan pena dan buku pula untuk mencari ini ya. Ini kan kalau logikanya itu kan kalau petanya besar maka skalanya itu kan mengecil ya. Misalnya angkanya itu akan berkurang kalau petanya besar. Terbalik ya, kalau petanya kecil maka skalanya besar. Makanya peta yang kita pajang kemarin itu peta Indonesia itu kan petanya berarti kan diperkecil petanya, makanya skalanya 1/4 juta. Jadi kalau seandainya petanya hanya fokus pada peta kelurahan tempat kita sekolah kita itu berarti petanya akan lebih kecil, dan skalanya akan lebih kecil gitu, bukan petanya ya. Jadi kalau di sini 6 cm, di 6/12 itu kan separuh, berarti separuh dari skalanya ini. Jadi kalau seandainya besar petanya, maka skalanya separuh dari skala peta yang ada di peta A. Itu saja nah Bapak ya. Makanya di sini Bapak red mark itu adalah skalanya 1/50.000. Kalau seandainya turun lagi, nah ya baru skalanya lebih besar lagi. Misalnya 6 ini dikurangi ke misalnya apakah 3 atau ke 4 atau ke 2 gitu, berarti skalanya ini akan lebih naik gitu ya. Misalnya apakah 250 atau 180 gitu ya. Tapi kalau dia besar, karena 12 bagi 6 ini kan dia rumusnya itu, nah peta yang ada skala ini dibagi dengan jarak yang tidak ada skalanya dikali skala petanya. Jadi misalnya 6 di sini dibagi 12 kali skala peta. Jadi kan separuh dari itu dikali skalanya yang 100.000, makanya separuh dari 100.000 itu adalah 50.000. Gitu aja nah Pak ya. Jadi tidak perlu lah buka-buka buku dan macam. Oke nah Pak ya, itu untuk skala peta. Jadi bisa dianalisa dengan baik saja, tak usah perlu keluar buku dan semacamnya ya. Oke, next soal. Ini sepertinya soal terakhir nah Bapak ya, yang kita bahas hari ini tentang proyeksi peta. Gambar menunjukkan salah satu jenis proyeksi dan hasil pemetaannya. Salah satu kelebihan penggunaan proyeksi tersebut yaitu ini proyeksi silinder ya. Apa sih kelebihannya? Di sini Bapak red mark itu menggambarkan wilayah yang luas. Kita lihat dulu apa kelebihan dari proyeksi peta silinder ini. Sini nah, Bapak bisa lihat ya. Silinder kerucut pula yang terbuka. Oke, keuntungan penggunaan proyeksi ini yaitu dapat menggambarkan wilayah yang luas. Nah, itu ya, dan sesuai untuk menggambarkan wilayah khatulistiwa. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah yang B, itu menggambarkan wilayah yang luas. Kenapa ya? Inilah untuk pertanyaan, dan untuk pembahasan kali ini sampai di sini pertanyaan, sampai 15 pertanyaan saja dulu nah Pak ya. Terima kasih telah melihat, telah menonton dan
Dan Bapak harap kalian ini semua nanti dapat nilai yang bagus. Problemanya karena banyak kan dari kalian ada berapa kelas itu yang tidak belajar dengan Bapak semester 1-nya, semester 2-nya pun tidak juga masuk setiap pertemuannya, karena kelas sebelumnya Bapak kan hanya menggantikan guru yang satunya lagi ya. Itu kalian lihat di sini, nanti pelajar kalian di sini Pak harapkan mendapatkan nilai yang baik dan yang tinggi ya, karena nanti biar untuk naik kelasnya tidak terlalu susah nanti. Kenapa Pak ya, mungkin sampai sini video yang untuk pembahasan geografi materi peta penginderaan jauh dan SEG. Dan ini kan 15 soal, untuk 10 soalnya lagi bisa lah anak Bapak belajar masih di channel ini juga, di Mr. Video Erlangga channel. Kalian lihatlah pengetahuan dasar peta, apakah part 1 dan part 2 nya dipelajari di sana. Oke ya, nah Bapak, semoga besok pas ujian dapat menjawab dengan baik semuanya. Terima kasih Pak Sudai, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.